Bab 3576-3580. Yuan Qing jatuh sesuai dengan kata-katanya, memandang Mu Yun dan Mo Ziyan dan berkata, Mu Yun, Mo Ziyan, jangan khawatir. Jika mereka mengganggumu, kami tidak akan duduk diam. Yuan Xingyi sangat menganggap Mu Yun sebagai partner. Penindasan. Saat ini, wajah Su Xiangsheng bahkan lebih jelek. Siapa yang menindas siapa? Itu keterlaluan. Mo Ziyan menarik Yuan Qingyi saat itu dan berbisik, Qiyu dibunuh oleh Mu Yun. Yuan Qing tertegun dan menatap Mu Yun di depannya. Yuan Xing sedang jatuh cinta. Dia baru saja tiba. Dia pikir Su Xiangsheng lah yang membawa orang untuk berurusan dengan Mu Yun dan Mo Ziyan. Tapi sekarang sepertinya tidak. Itu. Mo Ziyan bergumam, Qiyu menghentikan kita. Jika kita tidak mengatakan satu atau dua kata pun, kita akan membunuh kita berdua, jadi kita tidak bisa menahannya, jadi kita melakukannya. Saya tidak menyangka Qiyu begitu tidak sabar untuk bertarung dan dibantai oleh Mu Yun. Ekspresi tak berdaya Mo Ziyan membuat Su Xiangsheng di sisi lain terlihat semakin muram. Tidak tahan dipukuli. Terbunuh. Saat ini, Su Xiangsheng melihat orang-orang yang mengikuti Qi. Seseorang segera berbisik, Kakak Su, itu benar. Pada saat itu, Su Xiangsheng juga sedikit terkejut. Saat ini, adegan tersebut menunjukkan perasaan yang berbeda. Saat ini, sikap dominan awal Su Xiangsheng sedikit berkurang. Mo Ziyan memandang Su Xiangsheng dan berkata, saya dengar kamu memiliki kekuatan yang sama dengan Qiyu. Qiyu bisa dibunuh oleh Mu Yun, kamu juga bisa. Kamu. Su Xiangsheng tampak kedinginan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Qisuan memprovokasi kita dan ingin membunuh kita. Tidak mungkin. Bunuh dia dengan punggung tangan. Jika kamu terus memprovokasiku, aku tidak keberatan. Bunuh kamu juga. Begitu ucapan ini keluar, Su Xiangsheng tampak sedikit kedinginan. Mu Yun. Ancaman buah merah. Yuan Qingyi tidak berbicara saat ini. Saat ini, pemandangannya terlihat cukup aneh. Suara kosong terdengar saat ini. Kakak senior Yuan. Seorang murid sekte Gu Yuan berlari kencang saat ini. Sebelum dia stabil, dia berkata, pergi dan lihat, seseorang telah bergegas ke pegunungan. Terburu-buru ke pegunungan. Siapa itu? Murid sekte Jinglei. Apakah Liu Sanyun baik-baik saja? Yuan Xing tampak tegang. Jika Liu Sanyun pulih dari cederanya dan membawa orang ke pegunungan untuk menangkap api merah Qingli, itu akan menjadi hal yang buruk. Bukan murid sekte Jinglei, tapi putra keluarga Mo, Mo Yan, dan Guo Han dari Akademi Yuding. Mo Yan, Guo Han. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir tampak tegang. Mo Yan memiliki reputasi yang baik di keluarga Mo. Meskipun dia tidak sebaik Mo Qingke, Mo Ju, dan Mo Yunhang, dia tidak jauh lebih buruk. Guo Han, di sisi lain, berada di peringkat ke-12 dalam daftar orang suci dan putra di rumah sakit Yuding. Melihat reruntuhan kota kuno Donghua, kekuatan Guo Han cukup untuk menduduki peringkat 50 besar. Bukan kabar baik bagi kedua orang ini untuk menemukan tempat ini. Sekarang, keempat murid berkumpul. Yuding Yuan, Sekte Jinglei, Sekte Gu Yuan dan keluarga Mo. Berkumpul ke segala arah, Guo Han, Liu Sanyun, Wang Mingyuan, Mo Yan. Saat ini, memang benar talenta-talenta luar biasa hadir di semua sisi. Hijau dari api merah, sepertinya tidak mudah didapat. Yuan Qing berbisik pada saat itu, pergi. Saat ini, di mana suasana untuk terlibat dengan Su Xiangsheng. Mu Yun dan Mo Ziyan juga bergegas pergi saat ini. Melihat adegan ini, Su Xiangsheng tampak dingin, pergi dan beritahu kakak senior Liu. Satu demi satu sosok bergegas pergi pada saat itu, tanpa berpikir untuk berkelahi. Saat ini, Yuan Qingyi kembali ke istana murid sekte Gu Yuan, tetapi Wang Mingke tidak ada di sana. Wang Mingyuan keluar saat ini, wajahnya sedikit pucat. Kakak senior Mingyuan, Yuan Qingyi melangkah maju saat ini dan berkata, Mo Yan dari keluarga Mo dan Guo Han dari istana Yuding juga datang. Saya sudah tahu. Wang Mingyuan terbatuk dan berkata perlahan, saya siap berangkat sekarang. Mingkai sudah ada di sana. Petik 2. Tapi kamu terluka. Tidak ada salahnya. Wang Mingyuan berkata dengan serius, awan cemara Willow juga terluka. Dia pasti akan pergi. Bahkan jika aku terluka, pergi itu semacam kejutan. Apalagi yang ingin dikatakan Yuan Qingyi, tetapi Wang Mingyuan langsung berkata, adik Yuan, aku bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang. Saat api merah Qingli lahir,
akan ada juga beberapa batu sumber merah. Meskipun efek batu sumber merah tidak sehebat api merah Qingli, namun memiliki manfaat yang besar bagi alam penghormatan dunia dan dewa dunia untuk meningkatkan jiwa. Aku tidak bisa membuat semua orang mustahil mengumpulkannya karena diriku sendiri. Mendengar ini, ekspresi Yuan Qingyi menjadi suram dan berkata, kalau saja aku bisa mencapai puncak alam dewa, kakak senior Ming Yuan tidak perlu. Wang Mingyuan menepuk bahu Yuan Xing dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, kita adalah satu kesatuan. Ya, di sisi lain, Mu Yun dan Mo Ziyan sedang bersama. Mo Ziyan tut-tut berkata, lihatlah cara menggoda adik perempuan ini. Mu Yun, pelajari beberapa. Mempelajari apa? Mu Yun diam-diam membenci dirinya sendiri. Tidak perlu belajar. Dia sudah mempunyai 9 istri. Kalau dipelajari ini pasti ada 90. Guo Han dari halaman Yuding adalah seorang pria dengan langit gelap. Aku khawatir dia tidak akan membunuhku jika dia melihatku. Mu Yun berkata dengan serius, situasimu buruk, berhati-hatilah. Tidak apa-apa, Mo Yan. Kamu tahu apa yang mereka katakan tadi, itu saudara laki-laki Mo Fei. Melihat kamu memegang pedang Tianyin Mo Fei di tanganmu, aku rasa aku ingin membunuhmu lebih banyak lagi. Kedua orang ini ingin membunuhmu. Liu Sanyun dan Wang Mingyuan bahkan lebih suka bertengkar. Tidak ada yang peduli padaku. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Apa yang kamu katakan masuk akal. Orang ini membersihkan dirinya sendiri. Jangan khawatir, Mu Yun berkata dengan serius, Mo Fei mati di tanganmu. Aku akan memberitahu Mo Yan. Selain itu, jika kamu tidak mengatakannya, mereka adalah jalur langsung, kamu adalah jalur jaminan, dan hubungan langsungnya sangat dekat. Bunuh Mo Yan, dan yang lain akan merindukanmu. Sarang alur, cukup keras. Satu sama lain. Namun, Yuan Qingyi membawa Wang Mingyuan dan mendatangi mereka dan berkata, saudara bela diri Mingyuan, ini Mu Yun. Dia membunuh Qiyu. Kekuatannya tidak rendah. Ini adalah Mo Ziyan, yang juga merupakan negara puncak dunia. Tuhan, Mu Yun pernah bekerja sama denganku. Dia orang baik, kita bisa bekerja sama dengannya. Wang Mingyuan memandang Mu Yun dengan sedikit sensor di matanya. Tahap selanjutnya dari dunia Tuhan. Bunuh Qiyu. Keadaan puncak Dewa Dunia Qi dan Yu tidaklah biasa. Mu Yun dapat membunuh Qiyu di tahap selanjutnya dari Dewa Dunia. Kekuatannya jelas tidak sederhana. Sangat baik. Wang Mingyuan memandang Mu Yun dan Mo Ziyan dan berkata, terima kasih kali ini. Sama-sama. Mu Yun tidak berbicara, tapi Mo Ziyan menjawab dengan tangan melengkung, Yuan Xingyi menemui kita. Baik bagi semua orang untuk saling membantu. Kalau begitu, ayo pergi. Wang Mingyuan berkata lagi, Guo Han dan Mo Yan tidak akan menunggu kita. Mingkai dan Liu Sanyun ada di sana. Mereka sudah lama dikurung dan variabel ketakutannya. Bagus. Wang Mingyuan, semuanya, langsung berangkat pada saat ini. Kota kuno ini membentang ratusan mil. Banyak tempat di kota kuno yang belum diselidiki secara menyeluruh. Namun, dibandingkan dengan harta karun lainnya, api merah Qingli jelas lebih mengasyikkan. Apalagi diketahui secara luas bahwa warna hijau meninggalkan api merah. Saat ini, jauh di dalam istana kuno, gunung berapi membentang ratusan mil. Di pegunungan, bebatuan berwarna merah tua mengeluarkan suhu panas. Dilihat dari kejauhan, bagaikan api di langit, memenuhi antara langit dan bumi. Saat ini, terdapat puluhan sosok di pintu masuk gunung, dengan kemah yang jelas dan saling memandang. Kamu tidak bisa masuk. Sebuah suara, nyaring dan kuat pada saat itu, berkata, inilah yang ditemukan Jing Leizong. Kakak senior Liu Sanyun, kita akan ke sana nanti. Murid sekte Jinglei benar dalam mengucapkan kata-katanya di sini. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Wang Mingkai, para murid sekte Guiyuan juga mengincar dua kelompok lainnya. Sekelompok dari mereka, dipimpin oleh seorang pemuda dengan rambut panjang diikat dan postur tinggi, berdiri di depan lebih dari selusin orang, namun ada perasaan tidak marah dan mengancam diri sendiri. Itu adalah sekelompok anak muda yang berdiri di sana dengan tampilan yang lebih dingin dan tampilan yang lebih dingin. Melihat kedua orang ini, Wang Mingkai juga sedikit berhati-hati saat ini. Guo Han dari rumah sakit Yuding. Mo Yan dari keluarga Mo. Kedua orang ini berada di 4 gerbang utama, tetapi mereka dapat dianggap sebagai puncak dewa dunia tingkat atas. Wang Mingkai juga memahami kekuatan mereka. Hanya kakak laki-laki tertua, Wang Mingyuan,
yang mungkin memiliki kemampuan yang relatif panjang atau pendek. Tapi sekarang, saudaranya terluka, dan kedua kelompok orang ini datang ke sini saat ini. Dan api merah Kingli ada di pegunungan ini. Jika kedua kelompok orang ini masuk dan menghilangkan api merah Kingli, itu akan menjadi masalah besar. Siapa yang bisa menerima warna hijau dari api merah? Siapa yang mungkin memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi pemimpin dunia? Bahkan saat ini, semua orang takut untuk dipromosikan menjadi pemimpin dunia, tetapi mempersiapkannya terlebih dahulu adalah hal yang benar. Kata-kata murid Sekte Jinglei jatuh, tetapi Guohan memandang beberapa orang dari Sekte Jinglei dan berkata sambil tersenyum, Liu Sanyun. Bahkan jika dia ada di sini, dia tidak berani berbicara seperti itu kepadaku. Apa yang kamu? Setelah minum sebentar, Guohan dengan lembut mengambilnya dari telapak tangannya. Di sela-sela itu, sang murid hanya merasakan lehernya terjepit dan napasnya menjadi lesu. Di tangan Guohan, tidak ada perlawanan sama sekali. Hal-hal yang berisik. Guohan terjatuh dan mengepalkan telapak tangannya. Ada bunyi klik. Leher murid itu patah saat ini. Darah mengalir keluar, tetapi murid Sekte Jinglei lainnya menjadi pucat. Banyak sampah. Guohan berkata dengan dingin. Hehe, Guohan, bagi orang-orang ini, benarkah? Moyan dari keluarga Mo tersenyum dan berkata, orang-orang juga diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Mengapa mereka begitu unik? Moyan, kapan kamu bersikap begitu baik? Gohan terlalu malas untuk menjawab saat ini. Saat ini, Wang Mingkai terlihat jelek. Dia juga merupakan dewa puncak dunia, tapi dia sama sekali bukan lawan Guohan dan Moyan. Sebagai dewa dunia puncak, efektivitas tempurnya juga sangat berbeda. Beberapa dewa dunia masih baru mencapai puncak, sementara beberapa orang telah tenggelam selama ribuan tahun, dan beberapa telah mulai membangun platform dunia dan siap untuk naik ke alam utama yang kritis. Saat ini, mata Wang Mingkai waspada. Wang Mingkai, apakah kamu juga ingin menghentikan kami? Guohan tersenyum tipis saat ini. Aku tidak berpikir untuk menghentikanmu. Wang Mingkai mencoba menenangkan nadanya dan berkata, hanya saja. Bagaimanapun, kami Sekte Guiyuan dan Sekte Jinglei menemukan tempat ini terlebih dahulu. Jika Anda ingin masuk, apakah Anda harus berdiskusi dengan kami? Konsultasi. Guohan berkata lagi, bukankah ini negosiasi denganmu? Belum lagi Wang Mingyuan dan Liu Sanyun terluka. Bahkan jika mereka tidak terluka, mereka muncul di sini sekarang. Apakah Anda berani menghentikan kami? Moyan mendengar ini, tapi suaranya dingin dan berkata, itu kamu, itu tidak ada hubungannya denganku. Bisakah kamu menyingkirkannya? Guohan tidak peduli. Dia melanjutkan, Moyan, tidak bisakah kamu masuk? Dikatakan bahwa ada binatang purba di dalamnya, dan kekuatannya tidak rendah. Bagaimana kalau kamu dan aku bergandengan tangan untuk membunuh binatang purba itu dan bersaing untuk api merah Kingli? Jangan menyembunyikannya dariku. Aku tahu bahwa kamu telah berada di puncak pencapaian dewa dunia sejak lama. Sangat penting bagimu untuk mulai membangun platform dunia jiwa. Hijau meninggalkan api merah. Moyan menjawab dengan nada menghina, kamu tidak sama. Begitu ucapan ini keluar, semua orang tampak terkejut. Siapkan platform batas. Itu adalah tingkat lain dari puncak dewa dunia. Kamu dan aku lebih gelap dari langit, Su Mingtai, air, awan, dan asap tidak mencukupi, tapi kali ini, jika kita bisa menyerap warna hijau dari api merah, maka kita tidak perlu takut pada mereka. Langit gelap, Su Mingtai, asap awan air. Di halaman Putra Suci Akademi Yuding, diakui bahwa ada 3 kekuatan teratas. Di seluruh wilayah Donghua, sudah lebih dari cukup untuk masuk peringkat 10 besar. Guohan berada di peringkat 12 teratas di pengadilan anak-anak suci, yang jauh lebih buruk daripada Sui Yunyan, Su Mingtai dan Tianyu. Namun kali ini, api hijau dan merah yang mengembun pasti bisa menyaingi ketiganya. Mo Yan berpikir begitu. Murid keluarga Mo, Mo Qingke, Mo Ju, Mo Yunhang. Ketiga orang ini berbakat dan berkuasa. Sudah pasti mereka akan menginjakan kaki di dunia. Ayo pergi. Mo Yan berbicara saat ini, dan lebih dari selusin orang di belakangnya juga ingin mencoba saat ini. Bunuh murid Sekte Jinglei saya dan masuklah segera setelah Anda mengatakan Anda masuk. Halaman Yuding benar-benar sebuah rak besar. Sebuah suara terdengar saat ini. Suara hentakan udara terdengar. Di kejauhan, 30 atau 40 sosok muncul satu per satu saat ini. Pemuda pertama,
mengenakan kemeja panjang, dengan daun willow di sudutnya, terlihat jelas. Sekilas, tidak sulit untuk menemukan bahwa itu adalah senjata ajaib. Saat ini, murid Sekte Jinglei melihat sosok itu, tetapi bergegas menemuinya. Yao Awan akan datang. Saat Guohan dan Mo Yan melihat sosok itu, mereka tidak memiliki ekspresi. Pada saat ini, sosok awan Liusan jatuh dan melihat sekeliling. 4 kubu. Wang Mingkai, bersama murid-muridnya dari Sekte Guiyuan, berdiri di sudut dan tidak banyak bicara. Meski jumlah Guohan dan Mo Yan terlihat kecil, mereka semua adalah dewa, namun kekuatan mereka tidak lemah. Liu Sanyun melihat mayat di tanah dan berkata perlahan, Guohan, kamu sangat kuat. Secara umum, di hadapan Gong Tianqiu, Li Jianzong, dan Mu Tianlu dari Jinglei Zong, saya mungkin tidak berani kentut, tetapi di hadapan Anda Liu Sanyun, itu tidak membuat saya begitu takut. Inilah kebenarannya, Liu Sanyun, semuanya mengerti. Saat ini, Liu Sanyun tidak terlihat baik. Su Xiangsheng mendengus, jika kakak senior Liu tidak terluka, apakah menurutmu kamu bisa begitu merajalela? Jangan jika, banyak hal telah terjadi, tidak ada jika. Saat ini, Guohan tidak takut. Inilah yang terjadi. Liu Sanyun terluka dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Jinglei Zong memiliki murid yang meninggal. Dia akan mati jika dia mati. Dan Liu Sanyun mengetahui hal ini. Namun, ada beberapa kata yang selalu ingin diucapkan. Wajah Liu Sanyun muram saat ini. Para murid Sekte Jinglei dipenuhi dengan kemarahan yang benar satu persatu, dan mereka jelas sangat marah. Semua orang, Liu Sanyun berkata saat ini, saya lebih rendah dari orang lain. Saya turut prihatin. Begitu ucapan ini keluar, murid Sekte Jinglei menjadi lebih marah dan ingin bekerja keras dengan Guohan. Saat ini, Guohan dan Mo Yan menutup telinga. Hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Awan Willow dan Cemara memperjelas bahwa mereka hanya mengumpulkan hati orang-orang. Liu Sanyun, kamu benar-benar tidak punya tulang punggung. Di mana kekuatan untuk bertarung denganku? Saat ini, sebuah cibiran terdengar. Banyak tokoh yang datang lagi saat ini. Murid Sekte Guiyuan ada di sini. Pemimpinnya adalah Wang Mingyuan. Wang Mingyuan tampak sedikit pucat saat ini. Saat ini, sambil memandangi awan Willow, Wang Mingyuan mencibir, apakah ini sangat tidak menjanjikan? Apakah kamu berjanji? Liu Sanyun mencibir, lalu kamu menghentikan Guohan dan Mo Yan. Mengapa saya harus menghentikan mereka? Tapi Wang Mingyuan berkata lagi, kamu dan aku terluka dan bersatu. Itu bukan lawan dari binatang purba itu. Kedatangan Guohan dan Mo Yan adalah untuk membantu kita. Apakah aku punya alasan untuk menghentikan mereka? Mendengar ini, Liu Sanyun tampak tercengang. Kata-kata Wang Mingyuan, benar, keduanya bersatu dan tidak bisa melawan binatang purba itu. Dengan Guohan dan Mo Yan, ada peluang. Hanya, bagaimana jika ada kesempatan? Jika Anda benar-benar membunuh binatang purba itu, hasilnya, Guohan dan Mo Yan lebih mungkin mendapatkannya. Di saat yang sama, Mu Yun dan Mo Ziyan berada di belakang, diam. Hati-hati jangan sampai dikenali. Mo Ziyan berbisik, saudara laki-laki Mo Yan, Mo Fei, mempunyai dendam terhadap saya. Mo Yan tahu bahwa saudaranya sudah meninggal dan pasti meragukan saya. Jika dia menemukan saya akan menjualmu. Petik 2. Lagi pula Mo Yan tidak mengenalmu. Tapi Guohan seharusnya mengenalku. Iya. Saat itu, Hu Heng mendatangi mereka dan berkata, Mu Yun, Mo Ziyan, apa yang kamu lakukan? Begitu mereka mengatakan ini, mereka tampak aneh. Mo Ziyan, Hu Heng tidak menahan suaranya. Semua dewa hadir. Jika Anda ingin mendengarnya, Anda bisa mendengarnya. Saat ini, di antara anak-anak keluarga Mo Yan melangkah keluar satu langkah dan menatap Mo Ziyan. Mo Ziyan, itu benar-benar kamu. Mo Yan berkata dengan suara serak, apa yang kamu lakukan bersembunyi di antara murid-murid Sekte Guiyuan? Jangan lupa, kamu adalah putra dari keluarga Mo. Mo Ziyan menatap Hu Heng dan hanya ingin keluar. Suara yang lebih terkejut terdengar saat ini. Mu Yun. Di sela-sela suara itu, Mu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anda tidak bisa bersikap low profile. Guohan adalah antek Tianyuan. Bagaimana bisa Tianyuan tidak membalas dendam setelah mengetahui bahwa dia membunuh Wu Linglong? Anak buahnya mungkin tahu penampilan dan nafas mereka. Saat ini, Guohan jelas mengenalinya. Pada saat ini,
situasi yang semula tampak santai tiba-tiba menjadi rumit dan membingungkan. Tian Yuan sudah lama mencarimu. Tanpa diduga, kamu datang ke kota kuno Donghua. Guo Han memandang Mu Yun saat ini, dengan sedikit ketidakpedulian. Mo Yan menatap Mo Ziyan dan bersenandung, bagaimana kakakku meninggal? Mo Fei memiliki hubungan yang buruk denganmu. Apakah kamu ada hubungannya dengan kematiannya? Saat ini, Mo Ziyan tidak tahu harus menjawab apa. Katakan tidak. Kemudian, Mu Yun mengeluarkan pedang Tianyin. Selama Mo Yan tidak bodoh, dia bisa tahu apa yang terjadi. Saat ini, Mo Yan terlihat sedikit dingin dan serius. Melihat adegan ini, Mu Yun keluar dan berkata langsung, Mo Fei dibunuh oleh Mo Ziyan dan aku. Mo Ziyan tertegun ketika dia mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang kamu katakan? Dibunuh oleh kamu dan aku. Anda mengakuinya. Jangan bawa aku. Begitu dia mengatakan ini, Mo Yan menatap Mu Yun. Anda, itu benar. Pada saat ini, telapak tangan Mu Yun berbalik dan pedang Dewa Tianyin muncul. Pedang ini sangat berguna bagiku. Melihat pedang Tianyin, bagaimana mungkin Mo Yan tidak mengerti? Jangan terbang sampai mati. Mu Yun dan Mo Ziyan mati. Hampir sesaat, sosok Mo Yan berubah menjadi cahaya kuning bersahaja dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun memotong dengan pedang. Baik siang membunuh. Sosok gajah raksasa itu menempel pada pedang Qi dan langsung membunuh. Terdengar suara gemuruh. Tubuh Mo Yan mundur. Dua orang saling bersentuhan dalam satu gerakan, terlepas dari atas dan bawah. Saat ini, semua orang di sekitar terkejut. Saudara laki-laki Wang Mingyuan dan Wang Mingkai tahu bahwa kekuatan Mu Yun bagus, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mu Yun, yang kemudian menjadi dewa dunia, dapat bersaing dengan Mo Yan. Saat ini, Guo Han juga terkejut. Mu Yun, tingkat pertumbuhannya terlalu cepat. Saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa putra ini membunuh Wu Linglong. Tapi sekarang, aku bisa bertarung dengan Mo Yan. Jika seseorang terbunuh, kamu ingin balas dendam. Aku akan menerimanya. Mu Yun berkata sambil tersenyum tipis saat ini, tapi pikirkan dulu, jangan ambil nyawamu. Mati. Ledakan gas Mo Yan saat ini. Ledakan. Sesaat, sebuah palu muncul di tangan Mo Yan. Dia mengayunkan palu dan Mo Yan langsung memukul Mu Yun dengan palu. Mu Yun melihat pemandangan ini, tapi dia tersenyum sedikit, membalikkan tubuhnya, dan pedang Dewa Tianyin menusuk. Di pintu masuk gunung, keduanya berkelahi dan ledakan terdengar. Guo Han, apakah kamu hanya menonton kegembiraannya? Mo Yan berteriak saat itu. Aku akan membantumu. Saat ini, Guo Han tidak berhenti di tempat yang sama dan langsung membunuh. Saat ini, mereka mengepung Mu Yun. Melihat adegan ini, Yuan Qinyi buru-buru berkata, kakak senior Ming Yuan, kakak senior Ming Kai, Mu Yun adalah rekan kita. Jika Guo Han dan Mo Yan membunuh kita, kita juga akan kalah. Dengan kehadiran Mu Yun, kita berada di pihak Yuan Zong, setidaknya bukan pihak yang terlemah. Mendengar ini, Wang Mingyuan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Mu Yun begitu kuat. Pada saat ini, dikelilingi oleh Guo Han dan Mo Yan, Mu Yun tidak jatuh ke bawah melawan arah angin. Aku tahu. Wang Mingyuan memandang Wang Mingkai dan berkata, ayo bantu Mu Yun. Iya, pada saat menaiki pesawat, keduanya terbunuh. Saat ini, Guo Han dan Mo Yan sedang mundur. Wang Mingyuan, beraninya kamu ikut campur dalam masalah ini. Mo Yan bersenandung, jangan balas dendam padaku karena telah membunuh saudaraku. Mengapa? Wang Mingyuan tersenyum dan berkata, Mu Yun bekerja sama dengan sekte Gui Yuan kami. Wang Mingyuan, Guo Han juga bersenandung saat ini, Mu Yun adalah orang yang ditunjuk oleh Tian Yuan dari istana Yuding untuk dibunuh. Jika kamu melindunginya, kamu akan menjadi musuh Tian Yuan. Mendengar ini, Wang Mingyuan berkata lagi, Tian Yuan adalah musuh. Saya tidak ingin menjadi musuh bersamanya, tapi Mu Yun adalah mitra kita, itu saja. Kata-kata Wang Mingyuan jatuh, dan lusinan murid sekte Gui Yuan juga keluar satu persatu saat ini. Tiba-tiba, halaman Yuding dan anak-anak Mo berjaga. Saat ini, Guo Han dan Mo Yan tampak acuh tak acuh. Liu Sanyun dan Su Xiangsheng, sekarang bersama murid sekte Jinglei, menyaksikan dengan tenang dan diam. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa melakukan intervensi? Di sekte Gui Yuan, Wang Mingyuan dan Wang Mingkai mendapat bantuan Mu Yun, tetapi ada satu lagi kekuatan tempur tertinggi. Guo Han dan Mo Yan bertarung dengan orang-orang dari sekte
Guiyuan, itu bagus. Lagi pula, saat ini, sepertinya dia sudah menjadi pihak yang paling lemah. Ketiga pihak ini bertarung bersama, mana yang terbaik? Setidaknya tekanannya akan berkurang. Pada saat ini, bagaimana mungkin Guo Han dan Mo Yan tidak mengetahui hal ini? Justru karena itulah kedua talenta itu ragu-ragu. Yang terpenting, mereka tidak menyangka kekuatan Mu Yun begitu kuat. Wang Mingyuan, jika kamu benar-benar melakukannya, kamu harus menanggung harganya jika kamu ingin berpikir dengan baik. Mendengar ini, Wang Mingyuan tersenyum dengan tenang dan tidak peduli. Guo Han berkata dengan dingin saat itu, Mu Yun, kamu benar-benar beruntung. Kamu bisa mendapat teman untuk membantumu. Hari ini, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Aku akan mengambil api merah Qingli. Aku melihat apakah Wang Mingyuan akan terus melindungimu. Petik 2. Itu tidak akan mengganggumu. Mu Yun tersenyum dan berkata, kamu sebaiknya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Mendengar ini, Mu Yun memandang Mo Ziyan dengan aneh dan berkata, pergilah. Aku, lupakan saja, selamatkan nyawa mereka. Mo Ziyan tidak peduli. Mu Yun tersenyum dan tidak banyak bicara. Saat ini, pemandangannya tampak sedikit canggung. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hijau meninggalkan api merah. Semua orang bergantung pada kemampuannya. Aku pergi dulu, semuanya. Mo Yan juga melihat sulit bagi Wang Mingyuan untuk melindungi Mu Yun sekarang. Bahkan jika mereka membunuh mereka, mereka harus membayar harga yang mahal. Tidak perlu membunuh seorang Mu Yun untuk membuat mereka bertengkar dengan murid sekte Guiyuan. Guo Han tidak banyak bicara. Dia juga membawa orang dan berbalik. Saat ini, Liu Sanyun tampak kecewa. Jangan berkelahi. Sayang sekali. Mu Yun memandang Wang Mingyuan dan berkata, terima kasih, Saudara Wang. Terima kasih kembali. Wang Mingyuan tampak pucat dan berkata sambil tersenyum, kamu bertemu dengan adik perempuan bela diri Yuan dan datang ke sini bersama kami. Tentu saja, kami tidak akan meninggalkanmu. Mu Yun mengangguk. Baiklah, ayo bersiap untuk berangkat. Wang Mingyuan berkata lagi, hijau dari api merah sangat penting, dan batu Ciyuan, yang lahir dengan warna hijau dari api merah, juga memiliki efek yang besar. Bagimu, mengembunkan lubang kosong dan lubang padat memiliki efek magis. Banyak murid mengangguk. Pada saat ini, keempat murid masuk satu demi satu. Mo Ziyan tidak mengerti saat ini, kenapa kamu tidak membunuh Guo Han dan Mo Yan. Dia merasa Mu Yun memiliki kekuatan yang cukup. Bukannya aku tidak ingin membunuh orang. Dibutuhkan banyak usaha untuk membunuh orang. Terlebih lagi, kekuatanku telah terekspos dengan sia-sia, yang membuat Liu Sanyun dan Wang Mingyuan takut padaku. Mo Ziyan mengangguk. Ketika dia mendengar ini, Wang Mingyuan terlihat bagus. Mo Ziyan melihat ke depan dan bergumam. Mu Yun tidak berbicara saat ini. Dia tidak tahu kenapa. Dia tidak tahu. Saat melihat Wang Mingyuan, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun, Yuan Xingyi adalah putri Yuannya, pemimpin sekte Guiyuan. Wang Mingyuan tidak boleh mengadu Yuan Xingyi. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Wang Mingyuan baru saja membantunya. Rasanya sangat buruk menebak orang dengan mentalitas seperti itu. Saat ini, sekitar 100 orang dari 4 sekolah memasuki pegunungan. Ketika Mu Yun dan yang lainnya melangkah ke pegunungan, mereka jelas merasakan bahwa suhu di sini jauh lebih tinggi daripada di kelompok istana kuno. Namun, itu tidak menghasilkan bau yang tidak sedap. Di pegunungan inilah saya menemukan jejak api merah Qingli sebelumnya. Namun, api hijau dan merah ini lahir dengan bijak, dan kami tidak mengejarnya. Belakangan, api hijau dan merah ini lari ke tempat tinggal. Binatang purba. Binatang purba itu seperti sapi, tetapi kepalanya seperti seekor singa. Itu aneh dan kuat. Alam master kelas 1 di dunia seharusnya. Wang Mingkai berkata dengan serius, kali ini tidak ada kecelakaan. Jika kita menghadapi api merah Qingli, api merah Qingli masih akan melarikan diri ke lokasi binatang purba itu. Pada saat itu, keempat murid akan berkumpul, dan kita harus bersatu untuk membunuh binatang purba itu terlebih dahulu, dan kemudian menerima api merah Qingli. Pada analisa terakhir, kita harus bersatu. Mendengar ini, banyak murid mengangguk dan tampak serius. Kata-kata boom, Wang Mingkai jatuh, dan di kejauhan, suara gemuruh membubung ke langit. Di antara suara gemuruh, nyala api muncul dan membubung. Batu-batu besar, meski terpisah puluhan mil, terlihat jelas, berserakan dan jatuh ke tanah. Saat ini,
semua orang terkejut. Pergi dan lihat. Wang Mingyuan sekarang mengubah arah. Lusinan orang mengikuti saat ini. Lambat laun, saat puluhan orang mendekat, pemandangan di depan menjadi semakin jelas. Murid Akademi Yuding. Wang Mingyuan melambaikan tangannya dan puluhan orang segera berhenti. Wang Mingyuan, Wang Mingkai, Yuan Qinyi, Mu Yun dan Mo Ziyan terus mendekat. Beberapa orang pun berhenti pada jarak sekitar 1000 kilometer. Guo Han, sepertinya telah bertemu dengan binatang purba di sini. Wang Mingyuan berbisik. Ada banyak binatang purba di sini, tapi yang paling kuat adalah monster berkepala singa dan bertubuh lembu. Binatang purba lainnya, meski sulit dilibatkan, tidak akan membawa bahaya yang fatal. Saat ini, mereka menyaksikan Guo Han memimpin lebih dari 20 murid Akademi Yuding untuk berjuang keras. Guo Han layak menduduki peringkat ke-12 dalam daftar orang suci dan putra di halaman Yuding. Dewa dunia berada dalam kondisi puncak, kuat dan tegas. Binatang purba di sekitar mereka tingginya 3 meter dan kekar, seperti hiena, tetapi rambut mereka bersinar hijau dan penuh energi. Saat ini, Mu Yun menatap Guo Han. Pisau cincin yang digunakan Guo Han berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ketika dipotong satu persatu, ada hiena dan binatang purba, dan tubuh mereka pecah. Satu pisau, satu Tuhan dunia, hebat. Mo Ziyan bergumam. Kakakku juga bisa. Wang Mingkai mendengus. Mo Ziyan tidak berkata apa-apa lagi. Mu Yun baik-baik saja. Apakah mereka mengatakan sesuatu? Saat ini, beberapa orang menonton sebentar, dan Wang Mingyuan berkata, ayo pergi. Sulit untuk menjelaskan jika kamu ditemukan. Petik 2. Ya, beberapa orang mundur dan bergabung dengan puluhan murid. Bagaimana menemukan api merah Qingli? Yuan Qinyi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang ditemukan kedua kakak laki-laki itu sebelumnya. Begitu ucapan ini keluar, Wang Mingyuan dan Wang Mingkai merasa malu. Sebenarnya, aku menemukan tempat ini bersama Liu Sanyun secara kebetulan. Wang Mingkai berkata tanpa daya, mengenai apakah api merah Qingli masih ada, kami tidak dapat menjaminnya. Tapi kita bisa mulai dengan mencari batu Ciyuan. Wang Mingkai berbalik dan berkata, batu Ciyuan telah terkumpul di sini selama bertahun-tahun. Semakin lama warna hijau menjauh dari api merah, semakin banyak batu Ciyuan yang akan terakumulasi. Kalau begitu, mari kita cari dalam tim beranggotakan 4 orang, tapi ingat, jaraknya tidak boleh melebihi kilometer. Jika terjadi kecelakaan, silakan hubungi kami kapan saja. Bagus. Ya, pada saat ini, sosok Tao dan Dao terpisah. Mu Yun dan Mo Ziyan merasa terhormat bisa bersama lagi. Murid lain dari Sekte Guiyuan tidak mengenal mereka dan tidak senang bersama mereka. Mereka terlalu malas untuk bersama mereka. Saat ini, Mo Ziyan bergumam, aku tidak tahu kenapa. Aku selalu merasa Wang Mingyuan sedikit palsu. Perasaan yang tak terkatakan. Mu Yun tersenyum dan berkata, kupikir hanya akulah satu-satunya yang merasakan hal ini. Kamu juga. Ya, Mo Ziyan berkata sambil tersenyum saat ini, jadi, dia punya masalah. Petik 2 petik 2. Mu Yun berkata dalam diam, mengapa kamu tidak mengatakan itu adalah kita berdua, hati seorang penjahat dan perut seorang pria sejati. Mustahil. Mo Ziyan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku selalu suka mengetahui bahwa orang lain adalah orang baik, yang bisa membuatku merasa kalau aku bukan orang baik. Ini pertama kalinya. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Gembala. Saat itu, suara panguling tiba-tiba terdengar di benak saya. Gembala, saya merasakan bekas api hijau dan merah. Kata panguling. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yundun sangat bersemangat. Semangat Pangu adalah ia mengumpulkan 4 sumber api pada masa itu. Samadhi benar-benar panas. Api dingin Et-1 Lang, api Dai, dan api sejati Pangu. Dia mempertahankan kebijaksanaan api sejati Pangu dan menggabungkan kekuatan 4 sumber api untuk mencapai semangat Pangu. Selain itu, ada semua jenis api surgawi dan ilahi yang dipadatkan olehnya di dunia manusia, dunia peri dan dunia kecil, dan api suci harimau putih, yang terkumpul seluruhnya, juga terintegrasi. Ada 21 sumber api di dunia Changlan. Ini dicatat. Mungkin tidak direkam, lebih lanjut. Jadi Mu Yun telah mencarinya. Bagaimanapun juga, Panguling adalah miliknya 100% dan terikat oleh segel gelap hidup dan mati yang tidak dapat dipisahkan darinya. Menemukan sumber api dapat membuat semangat Pangu menjadi kuat dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Di mana itu?
Mu Yun bertanya langsung. Pada saat ini, Panguling berkata, hijau meninggalkan api merah, dan nafasnya tidak kuat. Ini tentang level pemimpin dunia, tapi selain itu, saya merasakan nafas teror horizontal yang lebih besar. Seperti sumber api. Sumber api. Alis Mu Yun bergetar. Kalau sumber apinya mempunyai arti khusus. Warna hijau meninggalkan api merah ke batas alam dewa, memadatkan lubang padat, dan memiliki efek magis. Ini juga sangat ajaib bagi dunia penguasa dunia dan memadatkan platform dunia. Tapi, dibandingkan dengan sumber api, ini sangat berbeda. Anda mungkin merasakan apa sumber apinya. Seharusnya itu adalah api hantu Castle Peak, salah satu dari 21 sumber api dalam daftar sumber api. Mendengar ini, Mu Yun tertegun dan berkata, api hantu Gunung Hijau. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tapi saya tidak ingat di mana saya mendengarnya. Panguling melanjutkan, hanya ada satu api hantu Gunung Hijau, tetapi tubuhnya dapat dibelah, dan ribuan cara dapat dilakukan. Apa yang ditemui penggembala sebelumnya mungkin hanya perpisahan. Meski di sini, bawahannya tidak tahu apakah itu Noumenon atau bukan. Mu Yun berkata lagi, jika itu adalah tubuh, maka kekuatannya harus melampaui batas. Pan Guling berkata sambil tersenyum, saya tidak yakin. Sulit untuk mengatakan kekuatan sumber apinya. Misalnya, penggembala bertemu dengan bawahannya sebelumnya, dan bawahannya hanyalah tempat suci kecil. Ini ada hubungannya dengan perkembangan Yuan Huo. Tidak pasti apakah alam itu kuat atau lemah, tetapi setiap Yuan Huo memiliki peluang terbaik untuk melakukannya, menjadi eksistensi tingkat atas. Mu Yun tidak begitu jelas tentang ini. Ia selalu percaya bahwa sumber api itu dahsyat dan luar biasa. Api hantu Gunung Hijau. Mu Yun menyeringai. Mo Zian sedang waspada saat ini. Dia melihat sekeliling dan berhati-hati untuk mencegah serangan diam-diam seseorang. Tiba-tiba melihat senyum Mu Yun, seluruh orang tercengang. Mu Yun tersenyum. Dan tiba-tiba tersenyum. Senyuman yang aneh. Tertawa membuat hatiku berdebar. Apakah kamu baik-baik saja? Mo Zian mau tak mau berkata. Aku. Mu Yun tersenyum dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Mendengar ini, Mo Zian merasa semakin tidak normal. Pergi. Pergi kemana? Temukan api merah King Li. Mo Zian tertegun saat mendengar pidatonya. Mencari King Li Chihuo. Bukankah mereka sudah mencarinya? Mengapa Mu Yun tiba-tiba menjadi bodoh? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Mo Zian berkata lagi. Apa katamu? Pergi. Mu Yun berkata langsung, aku sudah tahu di mana api merah King Li berada. Mo Zian tercengang mendengar ucapan ini. Mengerti. Benar-benar, Mu Yun tidak lagi berbicara omong kosong saat ini, dan kecepatannya sangat cepat. Saat ini, Mo Zian buru-buru mengikutinya. Mereka pergi dengan kecepatan tinggi dan berjalan sejauh puluhan mil sampai ke sebuah lembah. Lembah ini subur dan subur. Dari luar, kelihatannya agak keren. Di sini, ini dia. Mu Yun memutuskan bahwa dia akan masuk. Tunggu, apakah kamu benar-benar yakin itu ada di sini? Mo Zian menghentikan Mu Yun dan berkata dengan serius, kelihatannya cukup keren di sini. Tapi Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki kecerdasan tertentu, apa yang akan kamu pilih? Maksudmu? Mo Zian tertegun dan berkata, apakah orang ini sebodoh itu? Mu Yun mengangguk. Saat ini, mereka masuk berdampingan. Di lembah, pepohonan tidak terlalu tinggi. Tingginya lebih dari 10 meter. Mereka terhubung satu per satu. Ombak biru yang beriak dan angin sepoi-sepoi yang bertiup membuat orang rileks dan bahagia. Saat ini, Mu Yun melambaikan telapak tangannya, dan nafas panas mengalir di telapak tangannya. Nafas panas berubah menjadi bola api, bergerak mengikuti angin dan melayang ke depan. Mu Yun tidak banyak bicara dan pergi dengan bola api itu. Di lembah, mereka berdua sampai di lembah yang tidak berarti apa-apa dan berhenti. Iya, Mo Zian berkata lagi, bisakah kamu melakukannya denganku? Harus. Mu Yun berkata lagi, jika tidak, kita akan memanggil Wang Mingyuan dan Wang Mingkai. Tidak. Mo Zian menggelengkan kepalanya seperti mainan dan buru-buru berkata, berapa banyak orang yang kamu dapat? Hanya saudara-saudara kita. Itu tidak baik. Mendengar ini, Mo Zian berkata sambil tersenyum, lagi pula, jika kamu meminta mereka untuk datang dan bekerja sama, hasilnya akan dibagi, tetapi pada saat itu, kami tidak punya hak untuk berbicara. Sekarang, kami punya hak berbicara.